Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan membacakan atau kita ngaji bersama kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti. Kitab hadis, kumpulan 40 hadis. Saya akan membacakan hadisnya, kemudian jamaah menirukan ya. Kita akan satu hadis nanti kita coba terjemahkan kemudian kita terangkan. Al-bab al-awwal fi fadilatil ilmi wal ulama, terkait keutamaan ilmu dan ulama. Baik, saya akan membacakan dari hadis pertama, mohon jamaah untuk mengikuti. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min idqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqata biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Qala, dan telah bersabda siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pernah berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka, sesungguhnya kamu duduk saatan sejenak, fi majlisil ilmu, di sebuah majlis ilmu, la tamusu, sementara engkau itu tidak memegang kolaman pena, wala taktubu, dan engkau juga tidak menulis harfan, satu huruf pun, itu khairun, lebih baik laka bagimu daripada min itqi alfi raqabatin, membebaskan 1000 budak.
Wa nadharukan dan sesungguhnya engkau memandang ila wajhil alimi kepada wajah seorang alim itu khairun lebih baik laka bagimu daripada min alfi farasin engkau memberikan 1000 kuda tasaddaqta biha yang engkau sedekahkan fi sabilillah di jalan Allah. Wa salamuka dan engkau mengucapkan ucapan salam alal alimi kepada seorang alim itu khairun laka lebih baik bagimu min ibadati alfisanatin dibandingkan engkau beribadah 1000 tahun. Jadi hadis ini memberikan keterangan keutamaan kepada kita tentang utamanya pahalanya seorang menuntut ilmu, sampai dikatakan bahwasanya kita duduk saja sejenak itu ya nggak nyampe semenit, duduk sebentar dengerin pergi, yang umpamanya seperti itu kan sejenak ya, duduk sejenak saja, nggak bawa pulpen, nggak nulis apapun, sekadar mendengarkan, itu pahalanya lebih baik dibanding membebaskan 1000 budak. Kalau satu budak itu harganya 100 juta, kalau kali 1000, hitung kan, banyak itu, miliaran kan, 1 juta kali 100, udah. Ini saking utamanya, pentingnya ilmu. Bahkan sekadar memandang orang alim, itu pahalanya jauh lebih baik dibanding kita bersedekah 1000 kuda. Nek satu kuda harganya 30 juta kali 1000, sudah banyak. Hanya memandang orang alim itu pahalanya sebegitu besar. Kita mengucapkan assalamualaikum Ustadz, hanya mengucapkan assalamualaikum saja pahalanya lebih baik dibanding ibadah sunnah 1000 tahun. Ini karena memang ilmu ini sangat luar biasa, pahala ilmu ini sangat luar biasa. Sekiranya kita itu mengetahui, menyadari tentang pentingnya ilmu, tentu kita akan selalu untuk rindu menuntut ilmu. Yang namanya Nabi Adam alaihissalam itu ketika diciptakan di muka bumi, sebelum masuk ke dalam surga, baru dicipta, itu langsung di stop. Ya, rohnya ditiupkan, langsung di stop. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi baru kemudian diajarin ilmu. Jadi pertama kali yang diajarkan Allah, diberikan Allah kepada Nabi Adam adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena ayat sebelumnya mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena sesungguhnya saya itu pengen menjadikan Adam alaihissalam itu khalifah. Khalifah itu wakil. Wakil di sini maksudnya adalah wakil Allah di muka bumi. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi bumi. Yang di luar monggo mlebet mawon biar rame, biar ini anget. Monggo nek teng Serambi mboten begitu. Monggo. Kosong niki. Kosong. Nggih. Monggo. Nah, tafassahu fil majalis. Monggo. Di dalamnya masih kosong masalahnya. Jadi biar lebih bisa kelihatan, ya, lebih kelihatan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu wakil Allah untuk ngurusin dunia. Yang namanya ngurusin dunia itu bukan hanya butuh harta benda, tetapi yang lebih penting dari itu adalah ilmu. Itu lebih penting sekali. Karena harta itu pun bisa dicari dengan ilmu. Maka Nabi Adam alaihissalam
pertama kali hal yang diberikan sebelum masuk surga justru ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan seluruh ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam itu dikasih ilmu pengetahuan, maka Allah ingin menunjukkan betapa yang namanya ilmu itu sangat mulia, sangat penting. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah. Karena malaikat itu jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Ada yang tugasnya hanya sujud, bertasbih saja. Ada yang tugasnya hanya beristighfar saja. Ada yang tugasnya itu membawa arsy Rahman, macam-macam. Ada hafadzah yang ada di samping kanan kiri kita yang nulis amal perbuatan baik buruk kita, banyak sekali. Seluruh malaikat di jagat raya ini dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri persoalan yang sangat-sangat penting. Sangat penting, makanya tanpa terkecuali seluruh malaikat diundang. Yang kedua yang diundang adalah iblis. Iblis ini nama. Jadi nama, kalau bangsa jin, ya jin namanya itu ada namanya iblis. Jin namanya ifrit, ya jin namanya siapa kan? Kalau di Jawa ada kuntilanak, pocong, gendruwo, tuyul. Ini hantunya khas Indonesia. Ini Mesir rawono. Ya. Nah, Mesir kuburannya sudah jadi tempat untuk tinggal ya. Jadi nggak ada yang angker. Ini bangsa jin. Iblis itu bangsa jin, tetapi solehnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, istimewa. Maka karena iblis ini adalah bangsa jin yang sangat istimewa, maka dia satu-satunya bangsa jin yang mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri peristiwa yang sangat istimewa. VIP, undangan khusus. Siapa? Iblis. Maka ditempatkanlah di suatu tempat yang sangat luas, dihadiri oleh seluruh malaikat, kemudian dihadiri oleh iblis. Kemudian Adam dipersilahkan untuk datang. Ternyata peristiwa yang sangat penting ini adalah untuk ngetes ilmu yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah sampaikan kepada para malaikat, Allah sampaikan kepada iblis, wahai malaikat semuanya, seluruh malaikat yang ada di jagat raya ini, sengaja kalian semuanya kami undang pada kesempatan ini karena ada peristiwa yang sangat penting yang ingin kami tunjukkan kepada kalian semua. Wahai iblis, kamu ini satu-satunya makhluk Allah dari bangsa jin yang sengaja saya undang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting. Ini adalah makhluk baru. Namanya manusia. Makhluk ini adalah manusia yang bernama Adam alaihissalam. Makhluk baru. Sebagai makhluk baru, saya ingin ngetes dan ingin mencoba membandingkan dengan kalian semua yang hadir di sini. Coba kita tes kira-kira yang pinter siapa. Maka kemudian dites, wahai Adam, wahai iblis, wahai seluruh malaikat, siap-siap. Lomba cerdas cermat. Nah, lomba cerdas cermat sing ngadiri malaikat karo bangsa iblis ya, karo iblis nih, sama Nabi Adam. Kira-kira menang sopo? Wahai malaikat, ini namanya benda apa? Malaikat gak ada yang tahu. Wahai iblis, ini apa? Iblis pun tak tahu. Wahai Adam, ini apa? Ya Allah, inilah yang engkau ciptakan, ini yang namanya besi. Besi itu engkau ciptakan begini. Wah, pinter temenan Nabi Adam. Malaikat tidak bisa menjawab. Iblis tidak bisa menjawab. Cerdas cermat sesi pertama dimenangkan oleh Nabi Adam. Pertanyaan kedua, wahai malaikat, ini apa dan ini bagaimana? Malaikat tidak bisa menjawab,
Iblis, ini apa? Ini bagaimana? Iblis pun tak bisa menjawab. Wahai Adam, ini apa? Ini bagaimana? Dijawab oleh Adam, ini yang namanya air. Air itu terdiri dari oksigen dan macam-macam, dijawab panjang lebar. Malaikat gedek-gedek, Masya Allah, ilmunya Nabi Adam. Iblis langsung jawab. Pertanyaan ketiga, wahai malaikat semua, ini kok ada yang berat, ini apa ini namanya? Wahai iblis, ini apa namanya? Enggak ada bisa jawab. Dijawab oleh Adam, ini yang namanya angin. Angin itu begini, luar biasa. Maka setelah itu kemudian cerdas cermatnya antara bangsa jin diwakili oleh iblis, seluruh malaikat, kemudian Nabi Adam ternyata dimenangkan oleh Nabi Adam. Maka ketika cerdas cermat ini dimenangkan oleh Nabi Adam, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah mengatakan, wahai seluruh malaikat, ini cerdas cermat sudah selesai. Cerdas cermat dimenangkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka karena Nabi Adam yang menang, saya perintahkan kepada kalian semuanya, seluruh malaikat. Saya perintahkan juga kepada kamu, wahai iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai rasa hormat bahwa Nabi Adam mempunyai ilmu melebihi kalian semua. Maka ketika Allah perintahkan itu, seluruh malaikat sujud. Sujud apa? Hormat. Jadi hormatnya dulu itu, lambang hormatnya dulu itu adalah dengan sujud, ya. Kalau setelah pada masa Nabi Muhammad, sujud sesama manusia tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Tetapi pada masa dulu, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW menghormati orang lain dengan sujud itu boleh, sebagaimana malaikat seluruhnya bersujud hormat kepada Nabi Adam. Sebagaimana juga sahabat saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika mengetahui bahwasanya yang di kerajaan Mesir itu yang menjadi menteri itu adalah Yusuf, maka saudara-saudaranya itu semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Sujudnya di sini bukan sujud menyembah, tetapi sujudnya di sini adalah sujud menghormati, ya, hormat. Maka Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam karena ilmunya. Hanya satu yang tidak mau sujud pada waktu itu adalah iblis, aba wastakbara. Dia enggan, enggak mau, gengsi. Mosok saya hormat sama Nabi Adam. Wong saya tahu Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Saya ini dari api, Adam dari tanah. Duluan saya melihat Adam yang mau diciptakan. Gengsi. Kenapa? Karena iblis ini melihat sesuatu bukan dari ilmu, itu bukan, tapi dari materi. Nah, maka kalau kita punya sifat-sifat yang selalu melihat materi, berarti itu kita punya sifat-sifat seperti sifatnya iblis. Maka melihat orang itu bukan dari si materi, tetapi ilmu dan iman. Nabi Adam itu ilmu dan juga iman. Tetapi iblis melihatnya dari materi, ilmu, iman itu dikesampingkan oleh iblis. Dia melihatnya itu, dia itu dibentuk dari apa? Dari tanah. Saya juga melihat di waktu dia diciptakan kok. Ngantuk apa-ngapain juga saya hormat sama Nabi Adam. Kalau zaman sekarang kita itu wong miskin, ngopo. Kalau orang sugih, wah tunduk-tunduk kan. Dan gitu kita umumnya terjadi seperti itu. Umpamanya yang datang ke sini itu Pak Camat, yang datang ke sini itu Bupati, persiapannya sangat luar biasa. Nek sing teko kiai, biasa saja. Gitu? Karena kita melihat itu sesuatu itu dari apa? Materi. Nek sing teko wong sugih, milioner, wah sambutannya luar biasa. Nek sing teko pengemis, wow, burung mesti bisa-bisa jadi malah diusir kan itu. Karena yang otak kita itu yang dilihat itu materi. Sama seperti iblis itu melihat itu materi. Padahal yang terpenting di dalam kehidupan itu bukan materi, tetapi ilmu dan juga iman. Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat.
Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Bukan hanya satu derajat, tapi darajat, sekian kali derajat. Imam Suyuti mengatakan satu derajat itu antara langit dan bumi. Kalau sekian derajat ketinggiannya berarti tingginya sekian, lebih dari ketinggian langit dan bumi sekian kali lipat. Itu derajatnya orang yang berilmu dan orang yang beriman. Saking mulianya ilmu. Maka ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Bukan hanya baca, bismi rabbika, baca atas nama Tuhanmu. Artinya apa? Belajar itu bukan hanya sekadar membaca ilmu untuk ilmu, tetapi belajar itu juga harus dilandasi dengan keimanan. Karena orang yang belajar ke sana kemari sampai S1, S2, S3, profesor ya, tidak dilandasi dengan iman, yang terjadi adalah pinter tapi keminter atau minteri orang lain. Indonesia itu tidak kurang orang pinter, tapi betapa banyak orang yang korupsi itu ya kurang pinter. Sing korupsi 370 triliun itu yang pinter. Nek wong bodoh paling maling ayam. Nek ketahuan dia dibakar hidup. Ada sing nyolong 300 triliun. Itu mereka bisa jadi dokter, bisa jadi profesor. Pinter, tapi tidak dilandasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kepinterannya itu ternyata hanya digunakan untuk minteri orang lain. Kepinterannya hanya digunakan untuk main tipu-tipu, hanya untuk korupsi, nyolong harta rakyat, ya, yang luar biasa besarnya itu. Itu kalau secara hukum Islam, orang yang korupsi dengan jumlah sekian itu bukan dihukum mati saja, tetapi dihukum salib. Salib itu apa? Salib begini, di tengah-tengah jalan disaksikan orang, ya, potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan, terakhir baru dipenggal. Itu namanya hukuman salib. Itu koruptor. Kenapa? Karena yuharibunallah wa rasulah. Karena mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, Indonesia diterapkan hukum salib nono sing korupsi. Tapi karena kita hukumnya 370 triliun, hukuman paling 5 tahun, yos enteng-entengan kan, korupsi meneh kan gitu, iso pitung turunan kan. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca atas nama Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita itu pinter, tidak minterin orang lain. Ketika Rasulullah SAW itu perang Badar, ya, perang Badar itu perang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah hijrah di Madinah, melawan orang-orang Quraisy dengan jumlah kaum muslimin sebanyak kisaran 300, dengan jumlah orang kafir Quraisy kisaran 1000-an lebih. Perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah meskipun jumlahnya itu lebih sedikit, 300 melawan 1000, tetapi dimenangkan oleh kaum muslimin. Pada waktu itu sebagian daripada pasukan kaum musyrikin, orang-orang kafir, ditawan oleh kaum muslimin, dibawa ke Madinah. Orang Islam waktu itu belum punya penjara dan belum punya pengalaman perang. Ini kalau punya tawanan itu diapain itu nggak tahu. Baru pertama kali perang dan menang. Maka kemudian malam-malam Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Di antaranya adalah sahabat-sahabat besar. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Dikumpulkan, Rasul mengatakan, wahai para sahabat, alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada kita. Perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Allah meninggikan derajat kita. Allah merendahkan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Sekarang kita punya tawanan. Kita belum punya pengalaman. Kira-kira tawanan ini mau diapakan? Maka pada waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah,
mereka itu benar adalah kerabat engkau ya Rasul, kerabat kita semuanya. Tapi ya Rasulullah, mereka ini yang memusuhi engkau, memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka ini pula yang mengusir kita semuanya dari Makkah menuju Madinah. Ya Rasulullah, menurut kami ya Rasulullah, yang hukuman yang paling layak, hukuman yang paling pas untuk mereka itu adalah dihukum mati, dipenggal seluruh kepala-kepala mereka ini. Rasul diam. Kemudian Rasul mengatakan, adakah pendapat lain? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu memang benar bahwa mereka adalah kerabat kita. Mereka ini saudara-saudara kita. Ya Rasulullah, menurut kami ya Rasulullah, kita bisa memanfaatkan mereka ini. Di kalangan kita, kaum muslimin di Madinah, baik dari kalangan Ansor, baik dari kalangan Muhajirin, ada anak-anak kita yang belum bisa membaca, yang belum bisa menulis. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya tawanan-tawanan ini kita jadikan guru? Kita minta supaya mereka mengajari anak-anak kaum muslimin di Madinah. Sampai mereka bisa membaca, sampai mereka bisa menulis. Sekiranya mereka sudah bisa membaca, sekiranya mereka sudah bisa menulis, maka kita kembalikan tawanan ini ke Mekah. Rasul kemudian merenung, melihat para sahabat, bermusyawarah kepada para sahabat, dan pada akhirnya Rasul mengatakan, nampaknya pendapat yang paling banyak maslahatnya, paling baik nampaknya pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian diputuskanlah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tawanan orang-orang kafir ini untuk menjadi guru sementara di Madinah, ngajarin anak-anak kaum Muhajirin, kaum Ansor di Madinah sampai mereka bisa membaca, sampai mereka itu bisa menulis. Artinya apa? Memanfaatkan orang kafir, orang musyrik. Artinya apa? Belajar itu sangat penting. Karena saking pentingnya belajar, kita boleh belajar kepada siapapun, termasuk belajar kepada orang kafir sekalipun, belajar kepada orang musyrik sekalipun, selama yang kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, bukan ilmu-ilmu yang bisa menimbulkan mudarat terkait dengan iman dan ibadah kita. Boleh orang muslim kok belajar ke Amerika, silahkan. Belajar sampai Rusia, silahkan. Sampai ke Cina, silahkan. Selama yang dipelajari itu adalah demi kemaslahatan kaum muslimin, boleh. Maka Rasul pun menjadikan guru non-muslim, bayangkan, guru musyrik untuk ngajarin anak-anak kaum muslimin. Suatu kali Rasul itu mendapatkan surat dari orang-orang Yahudi, karena di Madinah ada beberapa suku kaum Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Qunaiqah, ada beberapa suku Yahudi di Madinah. Rasul menjalin hubungan baik dengan suku-suku Yahudi ini. Terkadang orang-orang Yahudi ini berkirim surat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka berkirim surat, itu seringnya menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Bahasa Israel, ya, yang sekarang mereka sedang membantai kaum muslimin di Palestina, ya, orang-orang Israel itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, ini kalau mereka berkirim surat kepada kita pakai bahasa Ibrani begini, kita butuh penerjemah. Kalau kita menerjemahkan menggunakan orang-orang Yahudi, wah, lama-lama bahaya juga. Kita kalau punya ada rahasia-rahasia tertentu terkait dengan negara kita, bangsa kita, tahu nanti orang Yahudi. Maka kita perlu orang yang bisa belajar bahasa Ibrani, bahasa asing. Supaya nanti kalau kita berkirim surat ke mereka, bisa menggunakan
bahasa Ibrani dari orang kita sendiri. Kalau mereka mengirimkan surat dengan bahasa Ibrani, bahasa Israel, kita paham tanpa membutuhkan penerjemah dari mereka. Sahabat mengatakan benar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Sabit, wahai Zaid bin Sabit, saya utus engkau untuk belajar bahasa Israel, bahasa Ibrani, demi kepentingan kaum muslimin. Belajarlah Zaid bin Sabit 11 hari, oh, hebat ya sahabat ya, cerdas. Hanya 11 hari mampu menguasai bahasa Ibrani. Artinya apa? Belajar bahasa asing itu penting. Meskipun bahasa orang kafir. Jadi kita belajar bahasa Inggris boleh. Bahkan itu sunnah. Rasul mengajarkan Zaid bin Sabit untuk belajar pada bahasa asing. Itu artinya kan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu semua yang dilakukan oleh Rasul. Semua yang diucapkan oleh Rasul. Semua yang disetujui oleh Rasul. Itu namanya sunnah. Maka perilaku apapun yang dilakukan oleh Rasul itu bagian dari sunnah yang boleh kita ikuti. Ketika Rasul memerintahkan atau menyepakati bahwasanya orang-orang kafir Quraisy menjadi guru bagi anak-anak muslim di Madinah, maka itu bagian dari sunnah. Artinya kita boleh mengangkat guru non-muslim sekiranya itu bermanfaat untuk kita. Sekiranya kita tidak ada yang lain. Kita boleh ke Amerika, ke Rusia, ke Cina untuk belajar menuntut ilmu kepada mereka. Karena Rasul menjadikan para tawanan dari kaum kafir Quraisy untuk ngajarin anak-anak kaum muslimin. Rasul juga memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Israel kepada orang Israel yang mereka semuanya non-muslim. Sekiranya itu membutuhkan atau memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka itu sangat-sangat dibolehkan, sangat dianjurkan. Saking pentingnya ilmu. Maka ilmu itu apa saja? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang namanya ilmu itu fardu ain. Yang kedua ilmu itu yang namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib diketahui oleh kita semuanya. Sekiranya kita tidak tahu, maka kita berdosa. Apa itu fardu ain? Ilmu fardu ain pertama terkait dengan keimanan. Kita wajib tahu tentang iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kita, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Atau yang sering kita sebut dengan istilah rukun iman, harus tahu. Dan iman itu tidak boleh taklid. Karena iman yang taklid itu imannya tidak jelas, ngambang. Taklid itu maksudnya begini, kenapa kamu Islam? Oh, bapak saya Islam, ya saya Islam. Kalau bapak saya murtad, saya ikut murtad. Kalau bapak saya kafir, saya juga ikut kafir. Nah, ini namanya taklid di dalam keimanan, itu haram. Waman qallada fi at-tauhid, orang yang taklid di dalam ilmu tauhid itu imanuhu lam yakun min tardid. Oh, imannya itu akan tardid, akan kacau, akan mengambang. Nggak boleh taklid di dalam akidah. Harus yakin Allah itu satu. Harus yakin bahasanya kelak akan ada hari akhir. Harus yakin bahasanya Allah mengutus para rasul untuk umat manusia. Itu keimanan. Itu ilmu fardu ain, kita harus tahu. Ya, kalau kita tidak tahu berdosa. Yang kedua terkait dengan ibadah. Ya, ibadah terutama ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu seorang muslim harus tahu salat, harus tahu puasa. Kan ini wajib ini. Jangan sampai orang muslim tapi nggak tahu puasa, dosa. Orang muslim harus tahu zakat sesuai dengan profesinya. Kalau kita petani berarti harus tahu zakat pertanian itu berapa. Kalau saya panen tembakau ternyata duitnya wakeh, harus tahu zakatnya berapa. Kalau saya panen umpamanya panen cabai, dapat tontonan, dapat uangnya sampai 70 juta, dapat sampai 100 juta seumpama. Harus tahu zakatnya berapa. Karena yang namanya zakat bukan hanya zakat fitrah, tapi juga ada zakat mal. Yang ini kadang kita kadang lalai. Kalau kita seorang petani jagung, nanam jagung,
harus tahu zakat jagung berapa. Kalau kita itu petani kopi, kita harus tahu setelah panen kopi itu zakatnya berapa dan bagaimana. Harus paham, ini wajib fardu ain. Kalau kita sudah punya dana, sudah mampu untuk haji, harus tahu cara haji, manasik haji, berangkat haji bagaimana. Karena ini terkait dengan ilmu fardu ain. Sekiranya kita tidak tahu, kita berdosa. Orang tua juga wajib memberitahukan kepada anak-anaknya, kepada istrinya terkait ilmu yang fardu ain. Maka seorang suami ketika anaknya tidak bisa sholat, kok tidak ngajarin sholat, maka orang tua seorang ayah berdosa. Seorang ayah ketika dia tidak tahu, maka wajib kemudian menyekolahkan, memasukkan anak-anaknya ini ke TPA supaya tahu. Dan dia sendiri juga wajib harus belajar supaya tahu. Kalau orang tua tidak bisa mendidik anaknya sendiri terkait fardu ain, maka wajib orang tua memasukkan anak-anaknya ke TPA, ya, ke madrasah diniyah, atau cari guru ngaji supaya anak ini tahu terkait ilmu-ilmu fardu ain. Kalau tidak, maka seorang ayah berdosa. Sama, seorang ayah juga wajib mengajari istrinya terkait ilmu-ilmu yang fardu ain. Kalau seorang suami tidak tahu, wajib dia itu juga belajar. Karena sesungguhnya tugas seorang suami itu besar. Di antaranya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu wahai seorang suami dan keluargamu yang terdiri dari seorang istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Maka seorang suami wajib paham terkait dengan ilmu-ilmu yang fardu ain. Sekiranya seorang anak ini sampai tidak sholat, tidak puasa, apalagi sampai tidak tahu, maka tanggung jawabnya di tangan seorang ayah. Maka hati-hati, lihat anak-anaknya, jangan sampai anak-anak kita tidak sholat. Penting sekali, jangan sampai anak tidak sholat. Orang tua dapat beban dosa karena ini menyangkut ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Yang namanya fardu adalah sesuatu yang harus, yang wajib dilaksanakan. Sekiranya tidak dilaksanakan, kalau fardu ain maka kita semuanya berdosa. Kalau fardu kifayah, wajib harus dilaksanakan. Tetapi sekiranya sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka kita yang lain tidak kena dosa. Semisal mensolati jenazah, mengurusi jenazah, itu fardu kifayah. Sekiranya sudah ada yang mengurusi, maka kita semuanya tidak berdosa. Tetapi kalau semuanya tidak ngurus, maka semuanya kita berdosa. Ilmu fardu kifayah itu banyak, termasuk diantaranya adalah kedokteran. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu, Imam Al-Ghazali memberikan contoh ini, memberikan contoh terkait dengan ilmu fardu kifayah, sehingga ilmu fardu kifayah itu tetap wajib dipelajari bagi yang memang minat. Maka ketika ada orang kok masuk ke kedokteran, masuk ke jurusan matematik, masuk ke jurusan sosiologi, masuk ke jurusan bahasa Inggris, mereka itu sesungguhnya sedang melaksanakan menuntut ilmu yang fardu. Hanya ini fardu kifayah. Pahalanya baik dia belajar matematik, baik dia belajar fisika, baik dia belajar biologi, baik dia belajar matematik, pahala menuntut ilmunya sama dengan orang yang belajar agama, yang belajar syariah, yang belajar tafsir, yang belajar hadis, sama, karena dua-duanya sama-sama ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya, dan dua-duanya sama-sama menyandang gelar fisabilillah. Jadi sabilillah itu bukan hanya penuntut ilmu agama saja, tidak. Mereka yang di fisika, kimia, biologi, mereka juga fisabilillah. Maka menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya juga mengatakan ada yang namanya ilmu dunia, ada yang namanya ilmu akhirat. Tapi ilmu dunia menurut Al-Ghazali itu bukan berarti ilmu fisika, kimia, biologi. Itu bukan itu ilmu dunia. Ilmu dunia itu bisa jadi ilmu tafsir, itu bisa jadi ilmu dunia. Ilmu hadis bisa jadi ilmu dunia. Kok bisa? Menurut Al-Ghazali, semua ilmu,
Jika dia belajar niatnya untuk dunia, maka itu adalah ilmu dunia. Ilmu dunia itu apa? Ilmu yang kita hanya untuk dunia dan kita kelak di akhirat tidak akan pernah mendapatkan apapun. Belajar tafsir tapi niatnya nanti itu menjadi seorang alim yang dipuji-puji orang, niatnya riya, ya itu ilmu dunia. Maka kelak di dunia dia akan menjadi seorang alim tapi yang dipuji-puji orang, akhirnya nggak akan dapat apa-apa. Ahli hadis tapi niatnya hanya untuk menjadi dosen, dipuji-puji orang, ngisi seminar di sana sini dan lain sebagainya, dapat di dunianya tapi akhiratnya tidak dapat apa-apa. Ini ilmu dunia. Orang yang belajar fisika, kimia, biologi tapi dia itu kemudian belajarnya ikhlas karena Allah, dia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Bayangkan andai kata orang-orang Islam itu belajar nuklir, belajar membuat roket, akhirnya dia itu bisa membuat roket seperti Iran, bisa meluluh lantakkan Israel. Bayangkan pahalanya berapa besar, betapa banyak pahalanya. Karena kaum muslimin itu lemah di situ. Kaum muslimin itu di belakang terkait dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan militer. Sehingga ketika Palestina di bumi hanguskan, dibantai, kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu negara, Iran, yang berani dan ternyata mempunyai senjata yang sangat canggih. Kalau kita baru bisa membuat bakso beranak, Iran bisa membuat roket beranak. Iya, ya roket itu anaknya 26. Sekali meledak, ternyata setelah meledak itu muncul 26 roket dari ledakannya yang menghancurkan ke sana kemari. Itu Iran. Ya. Punya roket dengan kecepatan 12 kali lipat kecepatan suara. Iran. Nah, coba ada kata seperti itu, kaum muslimin belajar fisika, belajar kimia, bisa membuat hal-hal seperti itu untuk kepentingan kaum muslimin, untuk membela kehormatan kaum muslimin, betapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu, kata Ghazali benar, ilmu apapun selama itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia adalah ilmu akhirat. Sementara ilmu apapun juga, entah tafsir, entah hadis, entah apapun juga, sekiranya diniatkan hanya untuk dunia, maka ia adalah ilmu dunia. Kenapa kok kaum muslimin saat ini itu dijadikan bulan-bulanan orang-orang kafir? Kenapa Palestina hancur binasa seperti itu? Kita hanya bisa nonton, gak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak punya ilmu. Karena kita mundur di dalam ilmu. Sementara orang-orang Amerika itu sangat menghargai ilmu. Karena mereka menghargai ilmu itu, maka mereka maju. Kita meskipun kaum muslimin kalau tidak menghargai ilmu, ya nggak akan pernah maju. Dan orang yang akan menguasai dunia itu ya orang-orang yang punya ilmu. Maka Cina sangat menghargai ilmu. Jepang ketika dibom oleh Amerika tahun 45, ya, dibom nuklir Nagasaki dan Hiroshima, hancur itu. Tapi apa yang dicari oleh Kaisar Jepang pada waktu itu? Tolong dicek guru-guru kita ada berapa. Tolong dilihat guru-guru kita itu masih tersisa berapa. Yang pertama kali dicari oleh Kaisar Jepang itu bukan jumlah kehancuran kita bagaimana, kita bangunnya bagaimana, enggak itu. Yang paling pertama kali dicari oleh Kaisar Jepang, guru kita itu sisa berapa. Karena guru ini yang akan memberikan ilmu pengetahuan. Dan ternyata benar, pendataan guru dilakukan, pelajaran dilakukan, tidak lama kemudian Jepang mampu bangkit, secara ekonomi mampu mengalahkan negara-negara barat. Bahkan menjadi ekonomi besar dunia. Di mana-mana ada produk Jepang. Hebatnya Jepang karena menghargai ilmu. Sama dengan Cina saat ini. Cina juga menghargai ilmu, sekarang sangat luar biasa. Loh, dulu kita umat Islam pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, generasi kita awal itu sangat menghormati ilmu. Yang namanya Khalifah Harun ar-Rasyid itu ketika ada orang yang menulis buku,
diserahkan kepada khalifah, maka khalifah akan melihat buku ini, apa yang dilakukan? Tolong timbang, ditimbang. Seberapa berat buku itu? Dikasih emas. Wah, ini 2 kilo, kasih emas 2 kilo. Saking menghormatinya ilmu. Harun ar-Rasyid itu sampai membuat perpustakaan besar Darul Hikmah. Semua cabang-cabang ilmu yang berasal dari Yunani, ilmu-ilmu yang berasal dari Romawi, dari Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dipelajari oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin pada waktu itu mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Mereka bisa membuat jam air. Jam pertama air itu dari kaum muslimin. Robot, optik, lain luar biasa. Kemajuannya luar biasa. Yang namanya teropong bintang. Teropong bintang itu kalau model kalau sekarang itu kayak di NASA ya. NASA itu kan kubah besar ya untuk meneropong ruang angkasa. Itu menjadi tradisi dunia Islam pada waktu itu. Kairo ada, Baghdad ada, Asfahan di Iran ada. Setiap kota-kota besar itu ada laboratorium untuk meneropong, mempelajari luar angkasa. Maka yang ilmu yang sangat terkenal sampai sekarang yang namanya Aljabar ya. Kalau di matematik sampai sekarang digunakan Aljabar. Oleh siapa? Khwarizmi yang meletakkan, yang menemukan. Ilmu optik yang sekarang akhirnya bisa menjadi kamera, yang bisa macam-macam itu yang menemukan juga Al-Haythami dari Mesir, orang Islam juga. Ilmu kedirgantaraan yang sekarang menjadi pesawat apa itu yang mulai mempelajari dari Andalus sana. Ya kaum muslimin. Sampai bahkan kalau kita wisuda pakai toga ya wisuda ya, pakai jubah kan? Mana ada tradisi Eropa pakai jubah? Tidak ada tradisi Eropa pakai jubah itu. Yang punya tradisi pakai jubah itu kaum muslimin. Yang namanya wisuda dengan toga, dengan jubah itu adalah tradisi wisuda yang dilakukan oleh kaum muslimin di Andalus. Andalus itu mana? Eropa Barat, Spanyol. Ya, dari Spanyol sana. Jadi dulu ketika kaum muslimin itu berjaya di Spanyol selama 600 tahun, mereka membuat universitas-universitas besar. Maka ketika wisuda, mereka itu pakai toga, pakai jubah. Dan model itu ditiru oleh Barat sampai sekarang. Jadi ketika kita itu wisuda kok pakai jubah itu, kita tidak niru Barat. Itu tradisi murni kaum muslimin. Kalau ada pengadilan ya, pengadilan itu kan para hakimnya pakai jubah ya, pakai jubah, pakai apa? Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak ada tradisi orang Barat pakai jubah, bangsa Romawi itu enggak ada. Itu murni tradisi kaum muslimin yang kemudian dicontek, dikopi paste oleh orang-orang Barat. Ketika umat Islam maju di Andalus, ketika umat Islam maju di Sisilia. Sisilia itu mana? Itali. Karena umat Islam pernah ratusan tahun di sana. Jadi umat Islam yang ngajarin orang-orang Barat, ngajarin sistem pendidikan yang bagus, yang modern. Dulu di kota-kota besar kaum muslimin, di Kairo, di Baghdad, ada namanya Bimar Stanat. Namanya Bimar Stanat. Kalau bahasa sekarang Al-Mustashfayat atau rumah sakit. Jadi rumah sakit itu selalu ada di setiap kota besar. Dan itu semuanya gratis. Kalau kita ke Kairo, masih ada bekasnya rumah sakit pada zaman dulu. Masih ada sampai sekarang. Rumah sakit itu tradisi kaum muslimin. Dan di samping rumah sakit itu selalu ada laboratorium penelitian untuk ngobatin orang-orang sakit terkait dengan kedokteran. Ada khusus laboratorium besar di samping rumah sakit. Dan itu masih bisa kita saksikan. Kalau kita ke Mesir, ke Suriah, kemana itu biasanya mereka itu punya apa madhaf bahasa Arab itu apa yang tempat untuk menyimpan barang-barang sejarah masa lalu itu apa namanya? Museum. Nah, kita bisa melihat itu peninggalan-peninggalan mereka itu luar biasa. Bahkan yang pertama kali menerapkan sistem bedah, kalau orang sakit dioperasi di bedah itu Ibnu Sina. Ibnu Sina nulis buku judulnya Asy-Syifa Al-Qanun fit Tibb, Al-Qanun fit Tibb, buku. Di situ disebutkan ilmu kedokteran yang luar biasa, yang sampai ditulis gambar cara membedah, pisau bedah, gunting bedah, cara jahit,
kulit, udah sangat detail. Siapa itu? Ibnu Sina. Kita juga punya dokter dulu yang sangat terkenal namanya nulis buku Al-Hawi fit Tib. Buku kedokteran tebalnya kisaran 16 jilid. Buku kedokteran yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dijadikan rujukan di Eropa sana. Sampai ratusan tahun dijadikan rujukan utama di Eropa terkait dengan ilmu kedokteran. Umat Islam itu maju dalam ilmu astronomi, banyak buku-buku yang judulnya Al-Hay'ah atau ilmu astronomi, di antaranya karya Ibnu Sina dan lain sebagainya. Sangat detail sekali terkait dengan jarak antar bintang, menghitung bintang, luar biasa. Sudah sangat maju. Ya, luar biasa. Itu kaum muslimin di zamannya pada masa Bani Abbas, mulai akhir Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas terutama, luar biasa maju. Bahkan yang membuat pistol pertama itu Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah yang membuat meriam, Turki Utsmani, yang kemudian dikembangkan oleh Barat, kan itu umat Islam semuanya. Kita maju begitu karena dulu kita sangat menghormati ilmu. Dan umat Islam pada waktu itu tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta-hartanya untuk mencari ilmu. Yang namanya Imam Bukhari itu dari Asia Tengah sana, Rusia. Itu keliling dunia Islam sampai ke Baghdad, sampai ke Hijaz, Saudi, sampai macam-macam. Hanya untuk cari ilmu. Mungkin untuk mendapatkan 1, 2, 3, 4 hadis. Imam Bukhari keliling. Dan itu menjadi tradisi kaum muslimin pada waktu itu. Kalau hendak menuntut ilmu, keliling mencari kemana-mana. Imam Nasai, Imam Tirmidzi, itu orang-orang Rusia yang keliling kemana-mana. Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal itu bukan orang Arab, tetapi orang Iran. Dari Iran belajar sampai ke mana? Baghdad, sampai ke Suriah, sampai kemana-mana muter. Imam Syafi'i itu orang Palestina, orang Gaza. Belajarnya umurnya masih belasan, masih kecil, ke Imam Malik ke Madinah. Dari Madinah belajar pada masih kecil, ditemenin oleh ibunya karena ayahnya sudah meninggal, yatim Imam Syafi'i. Dari Gaza ke Madinah itu jauh. Kalau naik kuda itu ya bisa sebulan lebih, ya 1 bulan lah setidaknya. Ditemani ibunya ke Madinah, dibelajar sama Imam Malik di Madinah. Setelah itu pindah ke Mekah, dari Mekah pindah ke Baghdad, dari Baghdad pindah ke Yaman, dari Yaman pindah lagi ke Baghdad. Setelah itu nanti pindah ke Mesir. Keliling Imam Syafi'i hanya untuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu dengan sistem, dengan cara keliling itu semangat tradisi umat Islam luar biasa. Sejak dulu. Hanya kadang kita sekarang, jangankan jauh ya, di sini ngaji, rumahnya dekat, abot kan. Mau melangkahkan kaki untuk ngaji ke abot, orang umum. Padahal dekat, padahal masih satu kampung, padahal masih satu RT. Bayangkan Imam Syafi'i dari Gaza sampai Madinah. Ini sudah Isya ya? Ya. Dari Madinah sampai ke Mekah, sampai ke Baghdad, sampai ke Yaman, sampai ke Baghdad lagi, sampai ke Mesir, tetap semangat untuk mencari ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka semuanya paham banget bahwasanya pahala menuntut ilmu ini sangat luar biasa besarnya. Ketika kita itu belajar begini tahu-tahu meninggal, maka status kita syahid. Pahalanya sama dengan orang yang memegang senjata di Palestina sana berjihad melawan orang-orang Israel. Pahalanya sama. Kenapa? Karena kita status sedang berjihad. Berjihad menuntut ilmu. Kenapa? Karena sekiranya umat Islam itu tidak hanya menuntut ilmu, maka kita akan di belakang terus. Maka kita akan terzalimi terus. Maka kita akan kalah terus. Maka harus ada orang-orang yang memang bangkit untuk selalu belajar menuntut ilmu, pahalanya besar. Pahala menuntut ilmu itu sama dengan mujahid fi sabilillah. Besar sekali. Maka semangat di dalam menuntut ilmu, duduk sejenak kita di majelis ilmu, pahalanya sama dengan membebaskan 1000 budak hanya duduk sejenak. Maka jangan kemudian kita segan untuk talabul ilmi, kita semangat di dalam
thalabul ilmi, apalagi tempatnya dekat ya di sini. Monggo dirawi sekiranya ada ngaji di sini, dirawi, didatangi. Sekiranya hendak ke tempat lain, banyak. Di tempat kami setiap malam Sabtu ada ngaji kitab takrib, setiap malam Kamis ada tahsin Al-Quran di pondok. Silakan juga sekiranya hendak nambah di tempat kami, di pondok kami, kitab takrib setiap malam Sabtu dan tahsin setiap malam Kamis ya. Yang dari Jambian kadang datang, yang dari Ngergot juga datang, yang dari Sekitang juga datang. Sekiranya dari sini juga hendak datang, monggo ahlan wa sahlan. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kurang, ada salah mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.